Iya, kalau dibilang terbuka nanti ada yang melakukan minggu depan satu negara mati nih. Singkatannya ada satu buku yang lu buat bikin singkatan G Mafia BAT. G Mafia BAT, BAT. BAT. Iya, Google, Microsoft, Apple, Facebook, Intel, Amazon. BAT-nya BAT-nya 3 Cina, Baidu, Alibaba, Tencent. Mereka lah yang menguasai dunia ini sekarang. Iya. Dan Indonesia nggak bisa apa-apa melawan mereka tuh. Nggak bisa. Contoh misalnya, berapa banyak pelanggaran hukum Indonesia yang dilakukan oleh Google dan Facebook. Pemerintah bisa menghukum Google dan Facebook. Contoh misalnya, besok nih, karena melakukan pelanggaran itu, Kominfo memutuskan memblokir seluruh layanan Facebook di Indonesia atau memblokir seluruh layanan Google di Indonesia. Oke? Karena begitu bicara cloud infrastrukturnya Google, lo nggak bisa blokir cuman YouTube-nya doang, nggak bisa. Iya, iya. Secara teknologi yang kita punya nih. Sampai Google semuanya iya, itu. Blokir ya Google. Mail kita. Iya, semua. Bicara Facebook ya satu Facebook 3 layanan itu semua diblok yang punya dia. Dah. Lo akan protes nggak ke pemerintah? Kalau saya di rumah, saya lagi exchange, ya pasti saya akan protes dia maksudnya. Lo akan protes ke Karena bisa buka. Saya Malam ini pemerintah bilang, karena begini-begini maka pemerintah memutuskan memblokir layanan Google dan Facebook per besok jam 7 pagi. Lo protes nggak? Kalau ada dagangan, saya protes. Iya, berarti kan semua layanan Facebook yang lo pakai nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses. Layanan Google yang bisnis lo pakai, jadi hilang. Layanan lo pakai nggak bisa. Jadi lo akan protes nggak? Pasti protes. Pasti protes kan? Iya. Maka akan muncul demo berjilid-jilid sejuta umat membela Google dan Facebook melawan pemerintah. Betul nggak? Iya. Terus pemerintah bisa menegakkan hukum Indonesia terhadap Google dan Facebook. Ya nggak bisa lah, hidup dia juga di situ. Orang mau ngeblokir Facebook juga koordinasinya pakai layanan Facebook. Kan hidup kita berbangsa bernegara sekarang ini kan jalan di atas Google, Facebook, Zoom. Oh, tapi bisa dong bro, kalau ada yang memang milik bangsa sendiri. Ya. Bisa dong harusnya. Ya, bisa. Artinya kalau semua pakai itu bersama-sama bisa dong. Artinya kita ada messenger sendiri yang bisa kita pakai gitu. Bisa. Buat kita. Bisa. Kan ada dong orang-orang yang bisa bikin seperti begitu. Ada. Ya saya bikin Palapa. Tapi kalau kemudian besok jam 7 pagi dipakai oleh rame-rame satu negara ini, ya bisa mati bro. Ya nggak kuat infrastrukturnya, gimana caranya? Oh gitu, nggak gini. Ya mati lah layanannya Palapa. Yuk bikin Palapa dalam artian bikin platform. Ya kita bikin platform itu sebetulnya secure mobile platform. Tapi secara penggunaan orang melihatnya seperti messaging lah, seperti aplikasi messaging. Plus ada fungsi, apa bedanya nih? Ada fungsi untuk online meeting seperti video conference gitu. Ya bedanya kalau security kan bisnis modelnya keamanan sama privasi. Jadi layanan ini dibuat supaya keamanan dan privasinya tinggi gitu. Dalam konteks untuk seperti messaging juga gitu. Ya, jadi yang dijual oleh Palapa ini maksudnya ditawarkan adalah layanan keamanan tadi. Betul. Ya, messaging untuk kita bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan keamanan dan privasi tinggi. Bedanya dia sama WhatsApp sama Facebook messaging sama. Ya tadi keamanan sama privasinya. Udah pasti lebih tinggi ya. Iya. Karena itu servernya di Indonesia juga. Bukan hanya karena server di Indonesia, tapi karena security protocol by design sampai ke lokal database di handphonenya itu memang keamanan dan privasinya tinggi. Wow. Gitu. Jadi, itu udah you bikin dari kapan, bro? Nama dulunya tuh di 2017 kita rilis pesan kita. Pesan kita ya? Iya. Saya agak nggak nge-recall gitu. Iya, ya pesan kita di 2017. Terus? Kemudian sempat dipakai juga untuk teman-teman yang melakukan gerakan Ayo Nyoblos, Ayo Pantau. Dulu kita rilis aplikasi di dalam pesan kita, itu namanya Kawal Pilpres.
gitu. Nah, Oh, kemudian kayaknya saya tahu kalau kawal pilpres, iya pernah dengar. nah, kawal pilpres itu running di atas pesan kita. Oh, jadi apa namanya Palapa atau Secure ini tadi, Secure Mobile platform tadi, ha? itu memberikan platform untuk aplikasi-aplikasi yang mau dipakai untuk sesuatu gitu. Artinya misalnya Betul. kayak kawal pilpres tadi itu, Betul. taruhlah ke atasnya dan ini diamankan gitu. Betul. Oh gitu. Istilah kerennya kalau di startup mereka bilangnya super app. Nah, ini kita bikin secure super app platform, kira-kira begitu. Wejian, ini. Ya, jadi tinggal mau running bisnis proses apa di dalamnya. Oh gitu. Jadi, kalau saya mau buat aplikasi, maka saya tinggal bilang David Silahoy application, taruh di atasnya ini. Betul. Palapa ini. Betul. Amazing bro. Keren dong. Nah itu nggak bisa dijebol, nggak bisa diretas oleh orang. Iya. Seberapa aman gitu pertanyaannya? Tidak ada 100% aman, tapi tinggal kemudian bicara tidak amannya 90% atau tidak amannya 10%. Gitu ya, kalau Palapa ya mungkin tidak amannya 10% lah gitu. Karena secara konsep misalnya, anggaplah handphone kita nih rumah nih. Ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, dan seterusnya. Aplikasi Palapa itu ya masing-masing punya kamar. Oke. Gitu ya. Kamarnya aplikasi Palapa itu bentuknya brankas. Maksudnya semua datanya terenkripsi. Sehingga tidak bisa diakses oleh aplikasi yang lain. Termasuk kalau ada misalnya walaupun di satu handphone itu tadi ya. Betul, walaupun misalnya ada penjahat masuk ke dalam rumah kita nih, gitu, ke dalam handphone kita. Tapi tanda kutip drawback-nya dalam artian kenyamanan pengguna yang biasa bebas merdeka, kalau misalnya saya kirim file atau gambar nih ke bro lewat Palapa, tidak serta-merta muncul di galeri. Kenapa? Karena kan dia ada di dalam kamar yang bentuknya brankas. Kalau aplikasi lain kan enggak. Kalau aplikasi lain ya si aplikasi galeri bisa akses juga kontennya gitu. Jadi itu memerlukan kayak yang mutual authentication tadi itu. Nah, mutual authentication tadi itu dipakai untuk proses pada saat di mananya tuh? Saat saya berkomunikasi dengan David. Hanya pada saat sedang komunikasi saja? Saat komunikasi pertama kali. Jadi misalnya saya baru install, David install, kita akan bertukar, tadi kan pakai pasangan kunci ya, kunci privat, kunci publik. Gitu ya, yang kalau bicara digital certificate, dalam digital certificate itu si kunci publik, tapi substansinya adalah kunci publiknya. Maka kita akan bertukar kunci publik dulu. Gitu. Kemudian kita akan mengenerate kunci untuk symmetric encryption yang unik hanya kita berdua. Sekali pertama. Setelah itu, kalau saya kirim, habisnya kita berarti kita udah punya sama-sama kunci publik masing-masing. Iya, buat bisa sudah saling punya lihat. Kunci simetrik yang unik hanya kita berdua. Oke. Kemudian kalau saya mau kirim message ke David, halo bro apa kabar? Itu brankas A, kunci A. Saya kirim. Kunci A-nya dienkripsi pakai kunci simetrik tadi yang unik hanya kita berdua. Jadi kunci ini nggak akan pernah bertukar lagi nih. Dah, bro kirim ke saya kabar baik, itu brankas B kunci B. Begitu terus, jadi kita tukar-tukar brankas, kuncinya juga ganti terus. Nah, si server Palapa itu mungkin analoginya supaya mudah seperti layanan PO Box di kantor pos. Si tukang pos cuma terima brankas dari saya, oh ini buat bro David, dia pindahin ke brankas lo bro. Lo ambil, bawa balik, masuk ke dalam kamarnya Palapa tadi di handphone, ya brankas kecil ini dibuka di brankas gede, baru diambil datanya. Sementara proses tengah jalan itu nggak ada yang bisa ngambil. Ya isinya cuma brankas, tuker-tukeran brankas doang. Kalau mereka mau buka, ada orang mau masuk gitu infiltrasi. Iya, database admin Palapa di tempat saya pun di security, ya lihatnya isinya cuma brankas-brankas aja. Nggak, si tukang pos tadi di layanan PO Box. Even yang operate gitu, adminnya semua nggak ada yang bisa buka. Nggak bisa buka. Wah keren dong bro. Iya. Dan data pribadi yang ada di server kita itu hanya user ID, which is dalam hal ini nomor telepon. Sisanya nggak ada data pribadi yang kemudian si admin bisa lihat, oh ini nomor teleponnya ini nggak ada. Termasuk address book yang
yang kan kita perlu korelasi nih. Oh, teman kita baru install Palapa, terus kan muncul notifikasinya. Coba Palapa ya. Iya, kalau di refresh kan muncul. Berarti kan mesti ada proses matching terhadap address book kita. Iya. Nah, prosesnya adalah nomor telepon di handphone kita akan dienkripsi dengan satu teknik lain, namanya one way encryption atau hashing. Oke. One way encryption itu prosesnya memang hanya untuk dienkripsi, bukan untuk didekripsi. Technically dia memang tidak bisa didekripsi. Gitu. Fungsi cara makanya bagaimana? Si Palapa client akan melakukan proses one way encryption di hashing. Hash value-nya tadi baru dikirim ke server. Oke. Server akan melakukan proses yang sama terhadap user ID. Kemudian di matching. Kalau hash value-nya sama, encrypted datanya sama, maka itu teman kita ada yang pakai. Oh gitu. Selesai di matching, ini akan dihapus dari server. Jadi even kita tapi nggak sempat kebaca dulu kan? Enggak kan? Memang tidak bisa dibaca. Yang tidak bisa. Iya, jadi proses hashing itu kira-kira begini. Anggaplah misalnya ada gelas. Kalau saya banting dengan algoritma tertentu, kecepatan tertentu, teknik bantingan tertentu, kekenyalan lantai tertentu, maka pecahannya pasti begitu. Oke. Ngerti. Ya maksudnya. Ini datanya nih, nomor telepon. Iya. Bentuk pecahan ini diupload ke server. Kemudian user ID di server, semuanya anggaplah tadi gelas 1, 2, 3, 4, dipecahkan dengan cara yang sama juga. Sehingga kan hasil pecahannya akan ada yang sama dengan ini. Cocok dong hasil pecahannya. Beling-belingnya tadi sama bentuknya, sama persis. Nah, sehingga berarti teman kita ada yang pakai. Tapi kan gelas ini bentuknya apa nggak ada yang tahu. Gimana cara nge-reverse-nya? Wah, gila. Keren itu, bro. Iya. Ribet juga itu. Iya, ribet. Tapi itu ini ya, artinya gini. Itu secure sekali. Walaupun saya belum coba ini, nanti saya coba lagi. Secure menurutmu itu tadi? Tapi apa nggak bahaya bro dipakai orang juga untuk kejahatan? Saking secure-nya sehingga pemerintah pun nggak bisa lihat itu. Nggak bisa pantau. Saya pakai analogi sih begini misalnya. Saya buat helm yang memang untuk keselamatannya tinggi. Saya pabrik helm kan tujuannya untuk keselamatan pengendara. Iya. Kemudian helm saya dipakai untuk kejahatan. Merampok orang, bunuh orang. Kemudian karena merampoknya pakai helm saya, jadi tidak bisa diidentifikasi. Masa pabrik helm yang mau ditutup? Oke, harus ada cara lain berarti. Ada banyak cara sebetulnya. Tanpa untuk mengorbankan itu tadi. Risiko, betul. Mitigasinya dia lebih early mitigation atau lebih nanti pada saat after ini events? Bisa macam-macam, tergantung pemerintah mau melakukan strategi seperti apa. Tapi misalnya kita ambil contoh ya, Inggris misalnya. Inggris mereka buat regulasi. Kalau seseorang menjadi tersangka satu kejahatan, tindak pidana, kemudian dia menggunakan enkripsi terhadap datanya, kalau dia tidak mau menyerahkan, mau membuka enkripsi tersebut, maka dia sudah pasti akan kena kurungan kalau nggak salah ya 2 tahun. Oh gitu. Betul. Oke, ini kita harus buat lagi regulasi seperti ini baru untuk kan dunia sudah berubah. Iya. Kita harus mengikuti perubahan zaman ini. Betul. Artinya menyesuaikan, lalu kemudian harus kejar ketertinggalan kita. Betul. Terus diskusinya dengan ya banyak teman aparat penegak hukum. Ini kan yang pakai Palapa banyak, dari address book saya banyak banget teman-teman yang ya aparat penegak hukum lah dari berbagai macam institusi. Sama ini diskusi sehari-hari tiap kali ketemu ngobrol ngopi sama mereka. Gitu. Nah, ini oke. Harusnya berarti perbankan bisa pakai dong Palapa buat sebagai basis keamanan dari dia punya mobile bankingnya. Sangat bisa. Kenapa nggak mau mereka kira-kira? Mungkin bukan nggak mau, bisa jadi belum tahu. Gitu. 2, 3 dalam konteks untuk dimanfaatkan lebih luas lagi, ya fitur yang dibutuhkan baru 90%, masih ada 10% lagi yang kita masih proses R&D. Oh gitu? Begitu, betul.
Karena Padahal sebenarnya dengan begitu berarti kalau Palapa berarti ini bisa memberikan mutual authentication tadi sebelum bank itu memilikinya dong berarti. betul. Betul kan? Betul. Wah gila, keren dong bro. Betul. Wih. Jadi Palapa ini sebetulnya Secure IT kan bagian dari industri pertahanan, dan kami sudah produk-produk kami juga sudah disertifikasi. Ini udah dipakai pemerintah belum? Secara resmi belum, tapi mungkin di awal tahun depan ya di ekosistem pertahanan akan pakai. Baru tahun depan? Tahun depan, tapi POC-nya sudah di... Palapanya udah ada dari sejak tahun 2017? Dulu lama pesan kita, tapi karena ganti engine dulu ya tanda kutip, ya engine yang sekarang ini jauh lebih bagus lah gitu ya, jadi kita cut off ganti nama. Tapi secara konsep sebetulnya ya kami bagian dari industri pertahanan, dapat challenge dari pimpinan Kemhan TNI, ya kita butuh solusi untuk network centric warfare. Oke. Ini apalah gitu makanan, penjelasannya panjang lagi nanti kita nih. Ya intinya bagaimana Panglima TNI misalnya bisa mengendalikan pasukannya saat terjadi peperangan. Gitu. Tanpa diketahui oleh musuh nih. Tanpa diketahui oleh musuh dengan tingkat keamanan tinggi dan seterusnya. Misalnya waktu itu bilang kalau misalnya saya taruh perangkat saya di alutsista, di tank misalnya, kemudian tanknya dikuasai musuh, bagaimana supaya datanya tetap aman, bagaimana ekosistem network centric warfare tadi juga tetap bisa aman, tidak bisa dimasuki musuh. Nah gitu. ya itu. Nah kita buat itu solusinya salah satunya nih, kan ada beberapa komponen. Sudah jadi itu, sudah dipakai? Ini Palapa. Oh gitu. Tapi saya kira itu, oke, ini Palapa sampai segitunya? Iya, memang untuk ya military grade istilahnya kita. Tunggu, saya jadi ngomongnya jadi komentarnya jadi kacau. Karena pikiran saya itu lagi banyak banget nih langsung kayak informasinya deras bener. Tapi kan, aduh. Tapi kan kalau TNI beli alutsista, misalnya beli pesawat tempur, dia kan tanya, ini udah pernah dipakai di perang di mana, gitu kan? Salah satunya gitu. Berarti kan hal yang sama juga dengan teknologi, walaupun kita teknologi nasional, bagian dari industri pertahanan, kan harus field proven juga. Makanya kita rilis ke publik untuk bagian dari pembuktian kalau memang ini field proven. I see. Gitu. Baik. Oh jadi gitu ya. Dan ini ya sekarang makanya keamanannya, privasinya sangat tinggi. Penggunanya udah banyak bro? Banyak atau sedikit sih relatif ya, tapi dibanding sama aplikasi lain belum lah. Baru mungkin ya 20 ribuan kali. Baru 20 ribuan? Iya, tapi kita juga bukan yang kemudian menggenjot cepat ya, karena karena ini masih yang tadi mau supaya field proven tadi itu. Atau field proven, dua secara kapasitas infrastruktur kita kan juga terbatas. Iya. Gitu. Jadi tadi yang Bro bilang, kalau misalnya tadi tiba-tiba besok beramai-ramai orang pakai Palapa karena layanan yang tadi dianggap tidak sesuai dengan hukum Indonesia ditutup oleh Kominfo. Ya bisa pakai Palapa, bisa mati Palapanya. Karena semua masuk servernya meledak. Iya, karena secara kapasitas segala macam. Ini saya baru mau nyari, mau dipromosin. Ini simple banget sih kalau dari sini kelihatannya bro, sangat, maksudnya tampilan mukanya sih sangat sederhana ya. Betul. Sangat sederhana, tapi so far ini adalah yang paling secure saat ini ya? Ya menurut kami gitu ya. Dalam artian ya keamanan sama privasi. Termasuk, dan ini pun lagi dalam tahap percobaan untuk pengembangan lah terus. Pengembangan ya, karena, dan buat untuk pertahanan negara ya. Betul. Wow, iya, di download lah segera secepatnya ya kan. Karena itu juga artinya mendukung pertahanan negara kita. Dan ini pun mereka sendiri, bro dengan teman-teman nggak bisa lihat data yang kita kasih ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan karena itu basic diskusi lah kalau kita di ekosistem cyber security, saya boleh menjelaskan konsep apapun sejelas sedetail apapun, tapi ujungnya kita percaya setan tuh di detail. Jadi kalau kita nggak bisa membedakan setan atau bukan tanpa melihat detailnya. Kalau bicara aplikasi, detailnya adalah di source code-nya, di kode sumber aplikasi itu. Makanya source code-nya kita publish supaya orang bisa melakukan source code audit. Bener nggak sih yang diomongin bener seperti itu? Bisa dibandingin. Wah keren. Gitu. Wah keren.
Berarti artinya terbuka untuk sisi di situnya ya, Betul. supaya bisa dicek lagi secara Betul, pribadi. betul. Ngecek jangan sampai kayak kita nggak ngecek, modelnya cuma lihat dan confirm doang ya. Itu jangan malas berarti ya. Betul. Siap bro, kalau gitu Paling mulai tidak hari baca ini. kebijakan privasinya. Ya, kebijakan privasinya harus dibaca. Thank you so much bro. Siap. Habis ini saya akan tarik semua uang saya dari bank. Nah, jangan dong. Taruh di atas, di bawah tempat tidur barangkali ya. Jangan dong, nanti Jangan ya? bermasalah. Iya. Oh, Iya, negara kalau semua orang begitu negara ini bermasalah lah. Waduh. Ya, jangan. Jangan. Oke. Tapi memang harus kita paling tidak harus paham risikonya. Ya. Kemudian ya kita doronglah regulator negara untuk hadir dalam melindungi warga negaranya dalam banyak konteks di era Indonesia 4.0 ini. Ini memerlukan goodwill dari pemerintah dan ya semua regulator ya. Betul. Dengan cara seperti itu, Indonesia ke depan jadi bisa lebih aman. Betul, dalam arti Indonesia 4.0 berdiri di atas batu karang bukan di pasir. Kalau sekarang di pasir. Waduh, ini lebih ini lagi. Lebih dalam lagi. Lebih ini lagi. Ini tunggu dulu. Oke. Sedikit sebelum close. Apa ini yang dimaksud di pasir dalam artian apakah negara kita ini bisa ambruk bro kalau kita nggak menangani? Apakah sudah ada ancaman-ancaman yang you bisa lihat dan ini, wah ini bahaya ini. Keluh aja barangkali. Iya, kalau dibilang terbuka nanti ada yang melakukan minggu depan satu negara mati nih. Hah? Iya benar. Jadi pemerintah paham lah, Kominfo paham, BSSN paham, banyak Kementerian Pertahanan paham, kepolisian paham kondisinya, OJK paham kondisinya, gitu. Karena ya saya membantu mereka juga. Paham bahwa? Ya kondisi negara ini memang sangat rentan. Mungkin menganalogikannya gini. Apa ya, 90% nyawa kita itu ada di luar negeri. Gitu. Oke, ini. Berbeda dengan Cina. Cina 90% nyawanya ada di dalam negeri. Gitu. Karena memang dia sudah mengurung itu semua tadi dengan Betul. ada Baidunya sendiri. Betul. Ya kan? Betul. Ya Amerika Serikat bahkan menguasai 90% nyawa dunia ini, termasuk Indonesia gitu. Nanti kalau break kita ngomong lebih detail. Lebih. Maunya sih udah berakhir, tapi kalau ini deg-degannya nggak kelar-kelar. Baiklah kalau gitu. Saya percaya sampai sekarang berarti ya artinya kalau kita masih ada sekarang ini artinya karena kemurahan Tuhan Yang Maha Esa, karena doa kita sama-sama. Iya, itu dia. Betul. Ya, oke. Thank you, bro. Sama-sama, bro. Tetap jaga kesehatan. Siap. Tetap lakukan yang terbaik buat negeri ya. Amin. Oh, guys. Iya. Kalau nggak ngapain pulang dari Perancis, di sono aja surga dunia, bro. Oh gitu ya? Iya benar. Kalau nggak ke Dubai aja. Di sana udah bebas sekarang. Iya benar. Tapi nggak terlalu enak Perancis daripada Dubai. Lebih enak Perancis tapi ya? Iya. Surga dunia lah. Iya sih. Oke lah. Siap. Thank you so much. Take care of yourself juga. Sama-sama, Jaga bro. baik-baik. Ya. Dan jagain kita. Semoga sehat-sehat. Ya kita Jagain saling kita menjaga semua lah. negeri ya. Iya. Iya. Oke guys, langsung aja nanti kalau mau akses atau mungkin mau cari tahu soal Gildas harus ke mana nih? Ada IG-nya kah? Nggak Oh ada. nggak main IG berarti? Nggak WA. Nggak ada Facebook, nggak ada WA, nggak ada. Hanya pakai Palapa berarti? Iya pakai Palapa. Ya udah cari Gildas Deograd di Palapa. Bisa kontak-kontakan. Oh ada yang sosial media secara profesional, ada LinkedIn. Namanya apa? LinkedIn. Oh LinkedIn. Iya. Itu untuk Ya itu kan buat profesional, CV ya? betul Iya, lah iya. profesional. Kurikulum Ya kan kita juga tetap perlu memarketingkan diri kita. Iya betul. Cari datanya di situ. Iya siap. Dan Data jangan lupa publik. juga untuk subscribe David Silahi YouTube channel. Kalau teman-teman tertolong dengan video ini, maka langsung aja share dan kasih ke teman-teman yang lainnya. Lalu like juga, ya. Dan kemudian push notification itu tadi loncengnya sampai nyala supaya dapat video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa.